Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa in astaqal hadithi kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan syarah dari kitab Riyadhus Shalihin yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih bahas perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Ya, beriman dengan kitab-kitabnya. Kita lanjutkan ikhwan fillah, wa minal iman bil kitab bil kutub, termasuk bentuk keimanan dengan kitab. Ya, termasuk bentuk keimanan dengan kitab, antu'mina bi anna kulla khabarin jaa fiha fahuwa haqqun, yaitu kita beriman, ya antum beriman bahwasanya setiap berita yang datang di dalamnya, di dalam kitab-kitab tersebut itu adalah benar. Jadi bukan hanya sekedar Al-Qur'an, tapi semua kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, apapun berita yang ada di dalamnya, khabar yang disampaikan di dalamnya, maka itu benar. Fahuwa haqqun min indillah, benar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kama anna kulla khabarin fil Qur'an fahuwa haqqun, sebagaimana juga berita yang ada di dalam Al-Qur'an, maka dia benar dan tidak boleh kita dustakan. Apapun yang termaktub di dalam kitab-kitab suci, baik Taurat, Zabur, Injil, demikian juga Al-Quran, ataupun kitab-kitab yang lain yang tidak disebutkan namanya secara terperinci, maka kita harus yakini itu semua benar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh kita ingkari walaupun cuma satu huruf. Ya, walaupun cuma satu huruf. Ya. Artinya kitab-kitab yang belum dirubah. Ya, kitab Taurat yang belum dirubah, Zabur ataupun Injil yang belum dirubah, maka semuanya benar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al-akhbar allati ja'at fil kutub allati nazalat 'alal anbiya min indillah, karena berita-berita yang datang dari kitab-kitab tersebut yang diturunkan kepada para nabi, allati nuzilat 'alal anbiya, yang diturunkan kepada nabi, min indillah, itu semua dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini harus kita imani dengan kuat, ya, dengan yakin bahwasanya itu semua dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain Al-Qur'an, maka kitab-kitab yang lain yang sebelum dirubah, maka kita imani semua dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu khabarin min indillah fahuwa haqqun, dan setiap berita dari sisi Allah maka itu benar. Setiap berita dari sisi Allah Subhanahu wa taala maka itu benar. Wa kadzalika tu'minu bi anna kulla hukmin fiha sahihun min indillah fahuwa haqqun. Demikian juga kita beriman bahwasanya setiap hukum yang ada di dalam kitab-kitab tersebut, ya, dalam kitab Zabur, Taurat, Injil, setiap hukum yang ada di dalamnya dan hukumnya itu sahih, berasal dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga benar, fahuwa haqq, dia juga benar. yakni kullu hukmin lam yuharraf wa lam yughayyar fahuwa haqqun.
Artinya setiap hukum yang ada di dalam kitab-kitab suci sebelumnya, sebelum terjadi perubahan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ataupun Nasrani, sebelum mereka merubah Injil, sebelum mereka merubah Taurat, maka kita yakini bahwasanya hukum-hukum yang terdapat di dalamnya itu adalah benar, ya, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Lianna jami'a ahkamillahi allati alzamallahu biha ibadahu kulluha haqqun. Karena setiap hukum-hukum Allah yang Allah berikan, yang Allah kasih kepada hamba-hambanya, maka semuanya itu adalah benar. Lakin hal hiya baqiyat ilal an ghairu muharrafah. Namun kata beliau, menjadi pertanyaan, apakah hukum-hukum tersebut tetap ada sampai sekarang tanpa ada perubahan, atau apakah kitab-kitab tersebut tetap ada tanpa ada perubahan di dalamnya? Hadza soal bayyannal jawab alaihi bi annaha ghairu ma'munah bal mughayyarah wa muharrafah wa mubaddalah. Walakin hal alaina an na'mal bil ahkam allati ja'at bihal kutubis sabiqah. Maka kata beliau, pertanyaan ini kita bisa jelaskan, jawabannya adalah kitab-kitab yang datang atau hukum-hukum yang datang dari kitab-kitab sebelumnya, yaitu sebelum Al-Quran, ini sudah nggak terpelihara lagi, nggak terjaga lagi. Artinya sudah ada perubahan, sudah ada penggantian hukum-hukum yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya. Ya, salah satu contohnya apa ya, Ikhwan Fillah? Seperti hukum yang berkaitan dengan masalah khitan. Ya, hukum yang berkaitan dengan masalah khitan. Ini sudah dirubah oleh siapa? Oleh Paulus. Ya, seorang Yahudi yang pura-pura masuk ke dalam agama Nasrani. Kemudian dianggaplah dia sebagai apa? Dianggaplah dia sebagai seorang pendeta yang berilmu dan dijadikan panutan, padahal dia membenci agama Nasrani. Hingga akhirnya hukum yang pertama sekali yang dia rubah itu adalah hukum yang berkaitan dengan masalah khitan. Ya, jadi hukum-hukum dari kitab-kitab sebelumnya ini sudah nggak terjaga lagi. Ya, sudah banyak perubahan. Nah, demikian. Walakin hal alaina an na'mal bil ahkam allati ja'at bihal kutubis sabiqah. Tapi apakah kita amalkan hukum-hukum yang datang dari kitab-kitab sebelumnya, sebelum Al-Quran? Ya, apakah kita amalkan hukum-hukum tersebut? Naqul, kata beliau, amma maqassahu Allahu alaina min hadhil kutub fa innana na'mal bihi ma lam yarid syar'una bi khilafihi. Adapun yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di kitab-kitab sebelumnya, sebelum Al-Qur'an, ya, Taurat, Zabur, Injil, Suhuf dan yang lainnya, Allah ceritakan di situ, selama tidak menyelisihi syariat kita, maka kita amalkan. Ya, ini boleh diamalkan, apalagi kalau seandainya syariat membenarkan. Ya, kalau seandainya syariat membenarkan, maka kita amalkan. Mithaluhu, kata beliau, contoh, ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah jelaskan tentang isi Taurat. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang isi Taurat, yaitu hukum yang ada di dalam kitab Taurat. Ya, hukum yang ada di dalam kitab Taurat. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 45. Allah katakan, "Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni wasinna bisinni wal juruha qisasun faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratun lahu wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humudz zalimun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan sudah kami tetapkan kepada mereka, yaitu kepada orang-orang Yahudi, ya, kami sudah tetapkan kepada mereka bahwasanya jiwa itu dibalas dengan jiwa, mata dibalas dengan mata, hidung dibalas dengan hidung, telinga dibalas dengan telinga, ya, usia dibalas dengan usia, demikian juga luka, maka itu semuanya adalah qisas. Maka barang siapa yang tasaddaqa bihi fahuwa kafaratun lahu, yang ya bersedekah, maksudnya diampuni, ya dimaafkan, maka itu adalah kafarah untuk dia. Wa man lam yahkum bima anzalallah, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala faulaika humudz zalimun, maka dia adalah orang-orang zalim. Nah, hukum ini
yang berkaitan dengan masalah kisos ini ada di dalam kitab Taurat. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surah Al-Maidah dan hukumnya berlaku. Ya, hukumnya berlaku ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah karena tidak menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi maktubah fi Taurat wa naqalaha Allah azza wa jalla fil Quran. Ini tercatat di dalam kitab Taurat dan Allah nukil di dalam Al-Quran. Lakinnillah azza wa jalla lam yuqassiha alaina illa min ajli an na'tabira wa na'mala biha kama qala Allah taala. Namun yang Allah ceritakan ini tidaklah Allah ceritakan kecuali untuk menjadi i'tibar dan untuk kita amalkan, kata beliau. Ya, tidaklah Allah ceritakan kecuali memang untuk diamalkan. Ya, bukan hanya sekedar informasi atau berita. Ya, bukan hanya sekedar informasi atau berita. Jadi ikhwan fillah, terkadang ada disebutkan di dalam dalil, ya, contohnya misalnya di dalam hadis yang berkaitan dengan berita, tapi bukan hukum. Ya, Nabi SAW menyebutkan akan ada ini, tapi bukan hukum. Ini hanya sekedar berita. Ada juga menyebutkan tentang masalah hukum. Ya, contoh misalnya hanya sekedar berita, bukan hukum. Artinya ini tidak bisa dibenarkan. Misalnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya nanti di ketika Nabi SAW hidup, ya, sepeninggalku atau akhir zaman, nanti akan ada seorang wanita yang safar sendirian, tanpa cemas, tanpa rasa takut, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah di sini menjelaskan tentang masalah hukum? Enggak. Ini hanya menjelaskan tentang masalah kabar, berita. Bahwasanya nanti, ya, setelah Nabi SAW meninggal, akan ada seorang perempuan yang safar dan dia tidak merasa ketakutan, dia merasa aman, dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terbukti. Ini terbukti. Di zaman Nabi SAW itu jarang kita lihat ada perempuan safar sendirian. Kenapa? Umumnya mereka takut. Takut di jalanan, di padang pasir, yang akan ada perampok, ya, akan ada binatang-binatang buas. Biasanya gitu. Tapi di zaman sekarang, coba antum lihat, banyak nggak perempuan safar sendirian? Banyak, aman. Dan betul kata Nabi SAW, aman. Mau kemana aja perempuan safar, aman sekarang. Ya, dia naik bus, dia naik pesawat sendirian, dia nggak merasa takut lagi karena kondisi sudah aman, kecuali di wilayah konflik, kan begitu. Tapi apakah tindakan seperti ini harus dibenarkan? Enggak. Ya, ini nggak bisa dibenarkan. Jadi Nabi SAW bicara seperti ini bukan dalam konteks hukum, tapi dalam konteks apa? Berita. Iya. Nah ini deh konfident rahimani wa rahimakumullah. Ada yang memang dalam konteks hukum, Nabi SAW menjelaskan hukumnya begini. Ya, maka demikian juga ya konfident rahimani wa rahimakumullah. Ya, Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran tentang ayat ini bukan hanya sekedar berita, tapi menjelaskan juga tentang masalah hukumnya. Nah demikian. Dan ini sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, ya, yang Allah katakan ini untuk kita amalkan. Allah katakan laqad kana fi qisasihim ibrah liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu ada ibrah bagi orang-orang yang berfikir. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan ulaikal ladzina hadallah, mereka adalah orang-orang yang Allah beri petunjuk. Fabihudahum iqtadi, dan dengan petunjuk mereka maka jadikanlah panutan, ya, ikutilah petunjuk tersebut. Fama qassahu Allahu alaina wa man naqalahu lana minal kutubi sabiqah fahuwa syar'un lana. Apa yang Allah sebutkan dari kisah-kisah orang-orang dahulu, cerita-cerita orang dahulu, ya, hukum-hukumnya kemudian Allah nukilkan, ya, Allah nukil dari kitab-kitab sebelumnya, Allah nukilkan di dalam Al-Quran, maka itu juga menjadi syariat bagi kita. Ya, itu juga menjadi syariat bagi kita. Li'annallaha lam yadhkuruhu abathan illa idza warada syar'una bi khilafihi. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin menyebutkannya sia-sia. Enggak mungkin Allah hanya sekedar cerita di dalam Al-Qur'an. Ya, sia-sia enggak mungkin. Ya, kecuali kalau memang ada penyelisihannya di dalam syariat kita. Ya, misalnya Allah sebutkan tentang masalah ini, kemudian Allah sebutkan bantahannya misalnya. Barulah itu enggak boleh dijalankan. Tapi kalau Allah sebutkan hukumnya, ya, seperti tentang masalah qisas,
Setelah itu nggak ada bantahannya, maka ini menjadi syariat bagi kita. Nah ini dia ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Fa idza wurida syar'una fa idza warada syar'una bi khilafihi sara nasikhan laha. Kalau syariat kita datang menyelisihinya, maka syariat itu menjadi penghapus dari syariat sebelumnya. Ya, syariat itu menjadi penghapus dari syariat sebelumnya. Kama anna minal ayati syar'iyyah an-nazilah fi syar'ina ma yakunu mansukhan bi ayatin ukhra. Ya, sebagaimana ayat-ayat syar'i yang diturunkan di dalam syariat kita kemudian dia dimansukh dengan ayat yang lain. Ya, dia dimansukh dengan ayat yang lain. Ya, jadi ada ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, ayatnya tetap artinya ayatnya tetap menjadi kita baca, tapi hukumnya sudah mansukh. Ya, hukumnya sudah mansukh. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya, yang Allah Subhanahu wa taala katakan, Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Baqarah, diwajibkan kepada kalian jika salah seorang dari kalian meninggal, maka dia meninggalkan wasiat untuk orang tuanya, karib kerabatnya dengan cara yang ma'ruf. Ya. Maka ayat ini berlaku. Ayat ini tetap kita baca. Ya, ayatnya tetap kita baca, namun hukumnya ini sudah mansukh. Ya. Enggak ada lagi wasiat untuk orang tua. Orang tua itu yang ada apa? Warisan, ya. Warisan. Orang tua, anak, ya, suami, istri, itu warisan. Jadi bukan wasiat lagi bagi mereka, wasiat bagi selain mereka. Nah ini dia ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Namun ayatnya tetap, hukumnya mansukh. Nah demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Fakadzalika ma dzakarahu Allahu 'anil kutubi sabiqah naqalan fa innahu qad yunsakh bi hadhihi syari'ah. Ya, demikian juga yang Allah sebutkan di dalam kitab-kitab sebelumnya yang Allah nukil, maka syariat kita menghapusnya. Ya, kalau ada syariat yang menyelisihinya berarti syariat tersebut menghapus dari hukum-hukum dari kitab-kitab sebelumnya. Nah demikian. Amma ma jaa fi kutubihim, ya, fa innana la nusaddiquhu wa la nukadzibuhu. Adapun yang ada di dalam kitab mereka, ya, tidak tidak dinukilkan di dalam Al-Qur'an, ya, tidak dinukilkan di dalam Al-Qur'an, maka sikap kita, kata beliau, la nusaddiquhu wa la nukadzibuhu. Kita tidak membenarkannya dan tidak pula mendustakannya. Jadi sifatnya tawakuf di sini. Ya, berita-berita yang berasal dari Israiliyat, dari kitab Taurat, Zabur, Injil yang tidak dinukil di dalam Al-Quran, tidak ada pula pembenaran dari Allah, tidak ada pula penyelisihan, maka yang sifatnya seperti ini apa? Tawakuf. Gak kita benarkan, gak pula kita salahkan. Kenapa ikhwan fillah? Kalau seandainya kita benarkan, ternyata takutnya itu sudah dirubah-rubah. Kalau seandainya kita salahkan, ternyata itu memang benar firman dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang tidak ada berita pembenaran atau penyelisihan, tapi dia terdapat di dalam riwayat Bani Israel, baik Taurat, Zabur atau Injil, maka kita tidak membenarkan dan tidak pula menyalahkan. Nah ini dia ikhwan fillah. Ini sikap kaum muslimin. Kama amara bidzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam fima idza haddatsna Banu Israil. Ya, sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi SAW, ya, tatkala kita menceritakan hadis yang berasal dari Bani Israel. Alla nusaddiquhum wa la nukadzibuhum. Kita tidak membenarkan mereka dan tidak pula menyalahkan mereka. Jadi riwayat-riwayat yang berasal dari Bani Israel gak kita benarkan dan gak kita salahkan. Artinya tawakuf. Ya, kita tawakuf di sini. Nah ini dia ikhwan fillah. Karena apa? Kekhawatiran tadi. Ya, kalau kita benarkan takutnya riwayat itu adalah riwayat yang menyelisihi syariat, atau itu bukan berasal dari nabi-nabi sebelumnya dan bukan pula berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita salahkan, khawatir ternyata itu memang benar
firman Allah Subhanahu wa taala atau ucapan para nabi-nabi mereka. Ya, nabi-nabi atau nabi-nabi kita. Itu ide ikhwan fillah. Makanya yang tidak ada informasi sama sekali, la nusaddiquhu wa la nukadzibuh. Kita tidak membenarkannya dan tidak pula menyalahkannya. Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Li'annana rubbama nusaddiquhum bil batil wa rubbama nukadzibuhum bihaq. Ya, karena terkadang dikhawatirkan ya terkadang kita membenarkannya ternyata dia batil atau kita mendustakannya ternyata dia benar. Fanaqul amanna billah wa unzila ilaina wa ma unzila ilaikum. Maka kita katakan, kata beliau, kita beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada mereka, kepada kalian. Kami beriman kepada Allah apa yang diturunkan kepada kami, yaitu Al-Quran, dan kami beriman kepada Allah dengan apa yang diturunkan kepada kalian, yaitu kitab-kitab suci sebelumnya, Taurat, Zabur, Injil, yang tidak ada perubahan-perubahan. Kami beriman dengan itu semua. Ya. Wala nusaddiquhum wala nukadzibuhum. Tidak membenarkan mereka dan tidak pula mendustakan mereka. Idza kana lam yashhad syar'una bisihhatihi wala bikadzbihi. Kalau syariat kita tidak menjelaskan berita tersebut sahih atau berita tersebut batil, ya. Syariat kita tidak menjelaskan ini benar atau ini dusta. Fa in syahida bi sihhatihi aw bi kadzbihi amalna bima taqtadihi hadhihi syahadah. Kalau seandainya syariat kita membenarkannya atau mendustakannya, maka kita amalkan konsekuensinya. Artinya kalau didustakan oleh syariat, maka kita dustakan riwayat tersebut. Tapi kalau dibenarkan oleh syariat, maka kita benarkan. Seperti yang pertama tadi. Kalau enggak ada, berarti tawakuf. Ya, berarti tawakuf. Jadi ini sikap kaum muslimin terhadap riwayat-riwayat Bani Israel. Kalau dibenarkan syariat, kita benarkan. Kalau diselisihi syariat, kita dustakan. Kalau enggak ada, enggak dibenarkan, enggak pula ada penyelisihan dari syariat, maka sikapnya tawakuf. Ya, sikapnya tawakuf. Nah, ini deh ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. In syahida bisihatihi saddaqnahu. Ya, kalau seandainya syariat membenarkan maka kita benarkan. Wa in syahida bikadzbihi kadzabnahu. Kalau syariat mendustakannya maka kita dustakan. Wa min dzalika ma yunsabu fi akhbari Bani Israil. Ya, contohnya kata beliau apa yang dinisbahkan dalam berita-berita Bani Israel ila akhbari ba'dil anbiya alaihim salatu wassalam. Ya, apa yang dinisbahkan dari berita-berita Bani Israel tentang kisah-kisah para nabi. Ya, tentang kisah-kisah para nabi. Kama dzukira an Daud annahu a'jabathum ra'ah, sebagaimana juga disebutkan dalam sebuah riwayat. Ini riwayat berasal dari Bani Israel. Ya, riwayat berasal dari Bani Israel. Nabi Daud alaihissalam bahwasanya dia suka dengan seorang perempuan. Dia kagum dengan seorang perempuan, ya. A'jabathu imra'ah rajulin. Dia kagum dengan istri orang lain. Ya. Senang dengan istri orang lain. Ya, ini diceritakan dalam riwayat Bani Israel. Jadi seolah-olah Nabi Daud alaihissalam doyan istri orang, kan begitu. Iya. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Min jundihi, dari pasukannya pula. Jadi dia punya pasukannya itu ada istri, dan dia senang dengan istri dari pasukannya ini. Ya, dia pengen memiliki istri dari pasukannya ini. Fa ahabbaha wa talaba minal jundi an yadhhaba. Maka dia suka dengan perempuan tersebut, ya, dengan istri dari pasukannya tersebut. Wa talaba minal jundi an yadhhaba ila al-adwi wa yuqatilu la'allahu yuqtal fayakhudhu imra'atahu min ba'dih. Ya. Jadi dia suruh pasukannya itu untuk perang dengan tujuan agar pasukannya itu mati, nanti istrinya jadi janda kemudian dia nikahi. Ya, ini riwayat dari Bani Israel ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Lucu enggak? Nah, ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa annahu arsalal jundi. Ya. Dia utus pasukannya tersebut. Fa ba'athallahu ilaihi jama'ah minal malaikah yahtasimuna ilaihi. Faqala ahadul khasimain. Ya.
Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengirimkan sekelompok malaikat untuk mendebatnya, ya, atau untuk mencegahnya. Faqala ahadul khasimain, maka salah seorang dari malaikat tersebut pun berkata, inna hadza akhi lahu tis'un wa tis'una na'jah, ya, sesungguhnya saudaraku ini dia punya 99 na'jah, ya, na'jah itu kambing betina, ya. Dia punya 99 na'jah, kambing betina. Ya, maksudnya istri ini. Ya, maksudnya istri. Wali na'jatun wahidatun, sedangkan aku punya satu. Faqala akfilniha, maka dia berkata, kasih kepadaku yang satu itu. Wa azani fil khitab. Ya, akhirnya dia dikalahkan dalam perdebatan tersebut. Qala laqad dhalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajihi. Maka Daud pun berkata, sungguh laqad dhalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajihi. Sungguh dia telah mendolimi engkau dengan meminta kambing betinanya yang akhirnya digenapkan menjadi 100. Ya, tadi 99 akhirnya digenapkan menjadi 100. Inna katsiran minal khulata la yabghi ba'duhum ala ba'din illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa qalilum ma hum wa dhanna Daud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anaba. Maka sungguh kebanyakan dari al-khulata. Al-khulata di situ apa terjemahkan? Apa di situ? Apa terjemahannya? Hah? Apa? Zalim. Orang yang berserikat di sini disebutkan. Wa inna katsiran minal khalata la yabghi. Ya, sungguh orang-orang yang berserikat atau bersekutu tersebut mereka berbuat bughat, ya, zalim. Ba'duhum ala ba'din, sebagian dengan sebagian yang lain. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa qalilum mahum, sedangkan mereka sedikit. Wa dhanna Daud annama fatannahu, dan Daud mengira kami mengujinya. Fastaghfara rabbahu, maka dia pun minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kharra raki'an, kemudian dia ruku', wa anaba, dia bersimpuh dan dia ruku', dan wa anaba, dan dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengatakan, hadza mathalu darabahu Allahu li Daud haitsu kana indahu minan nisa ma yablugh 99 mar'ah fahawala an ya'khudha mar'ah hadzal jundi liyukmila bihal mi'ah. Jadi orang-orang Bani Israel mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh kepada Daud alaihissalam bahwasanya dia punya 99 istri. Ya, kemudian dia pengen memperistri satu lagi dari istri pasukannya agar genap menjadi 100. Ya, agar genap menjadi 100. Fahadhil qissah kadzibun wadihun. Jadi beliau katakan ini kisah yang dusta yang dibuat oleh orang Bani Israel, ya. Kisah-kisah yang dusta. Lianna Daud alaihi salatu wasalam nabiyyun minal anbiya. Karena Nabi Daud adalah seorang nabi, la yumkin an yatahayyal hadhil hilah. Ya, enggak mungkin dia berbuat selicik ini. Ya. Lau annahu ghairu nabi ma fa'ala hadza wa huwa akil fa kaifa huwa nabi. Kalaulah seandainya dia bukan seorang nabi, tapi dia orang yang berakal, dia enggak akan mungkin melakukan hal yang seperti ini. Kalau dia orang yang berakal, apalagi seorang nabi, kata beliau. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Famithlu hadhil qissah ja'at an Bani Israil. Maka contoh kisah ini datang dari Bani Israel. Naqul innaha kadzibun.
Ya, kita katakan ini kisah yang dusta. Li'annaha la taliqu bin nabi, karena dia tidak layak untuk nabi. Wala taliqu bi ayyi akil, dan tidak layak untuk orang-orang yang berakal. Fadlan anil anbiya, apalagi terhadap para nabi salawatullahi alaihim ajmain. Itu kata beliau, ya. Orang yang berakal saja, orang-orang yang artinya yang punya mata hati saja nggak akan mungkin melakukan hal yang seperti ini, apalagi orang-orang yang mereka adalah sebagai seorang nabi. Al-khulasah, kesimpulannya kata beliau, anna ma jaa fi kutubihim yang qasim ila qismain ra'isiyain, bahwasanya ya apa yang datang di dalam kitab-kitab mereka selain Al-Qur'an, kitab-kitab orang-orang terdahulu, maka ini terbagi dua. Ya, ini terbagi dua kata beliau. Awalan, ma qassahullahu alaina fil Qur'an aw qassahu alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa hadza maqbulun sahihun. Yang pertama, apa yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an ataupun apa yang diceritakan oleh Nabi dalam hadis-hadisnya, maka ini diterima. Ya. Artinya riwayat-riwayat Bani Israel yang Allah nukil dalam Al-Qur'an atau yang dinukil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini diterima. Kita amalkan. Wa tsani ma naqaluhum fahada la yakhlu min thalathi halat. Yang kedua, ya, apa yang mereka nukilkan dan tidak dibenarkan di dalam Al-Qur'an ataupun tidak dibenarkan di dalam hadis, apa yang mereka nukilkan, maka ini tidak kosong dari tiga hal. Artinya ini termasuk ada tiga hal yang sikap kita di sini. Ya, ada tiga hal sikap kita di sini kalau seandainya tidak dinukilkan di dalam Al-Qur'an ataupun tidak dinukilkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-halatul ula, yang pertama, an yashhada syar'una bikadbihi fayajibu alaina an nukadzibahu wa naruddahu. Kalau ternyata syariat kita mendustakannya, maka wajib kita dustakan. Syariat kita mendustakannya, maka wajib kita dustakan. Ya. Riwayat dari Bani Israel. Wa tsaniyah, ma syahida syar'una bisidqihi fanusaddiquhu wa naqbaluhu li syahadati syar'ina bihi. Apa yang dibenarkan oleh syariat kita, maka wajib kita benarkan. Ya, wajib kita terima karena dibenarkan oleh syariat. Yang ketiga kata beliau, ma laisa hada wala hada fayajibu alaina an natawaqqaf. Kalau enggak dibenarkan, tidak pula didustakan, maka wajib bagi kita untuk tawakuf. Wajib bagi kita untuk tawakuf. Li'annahum la yu'minun wa yahsulu fi khabarihim al-kadhib wa taghyir wa ziyadah wa naqs, karena mereka tidak beriman kepada Allah dan berita-berita mereka tersebut ya sudah, atau riwayat-riwayat kitab-kitab suci mereka itu sudah terkontaminasi dengan kedustaan, perubahan-perubahan, penambahan ataupun pengurangan-pengurangan. Jadi intinya ikhwan fillah, kitab-kitab sebelumnya kalau dibenarkan oleh syariat maka wajib kita benarkan. Ayat-ayat, hukum-hukumnya dibenarkan oleh syariat, maka wajib kita benarkan. Kalau didustakan oleh syariat, maka kita dustakan. Kalau tidak, maka di sini tawakuf. Ya, di sini tawakuf. Adapun dengan kitab-kitab sebelumnya selain Al-Qur'an, maka wajib kita imani bahwasanya itu dari sisi Allah. Sebelum apa? Sebelum terjadi perubahan. Ya, wajib kita imani itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah tentang masalah kitab. Baik, kayaknya kita cukupkan sampai di sini karena pembahasan berikutnya adalah tentang masalah para rasul, ya, beriman dengan para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Bagi antum yang mau bertanya, tafadhal silahkan. Paham berarti ya? Kalau secara khusus beriman kepada Al-Quran, apa? Iya, sudah kita jelaskan semalam. Semua para rasul mereka punya kitab. Ya, hanya saja tidak disebutkan
secara terperinci kitab-kitab mereka. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah Al-Hadid ayat 25. Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan. Sungguh kami telah mengutus para rasul dengan bayinat dan kami turunkan untuk mereka kitab. Jadi semua para rasul punya kitab. Semua para rasul. Dari rasul yang pertama adalah Nuh alaihissalam sampai rasul yang terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nuh alaihissalam sampai rasul yang terakhir mereka semua punya kitab. Hanya saja tidak disebutkan kitab mereka apa. Kita cukup beriman semua para rasul punya kitab berdasarkan ayat ini. Naam, wallahu taala a'lam. Iya, kalau dia seandainya masanya sama, ya, seandainya masanya sama dan mereka adalah para rasul, mereka adalah rasul, maka kita imanin berdasarkan ayat ini. Kita imanin berdasarkan ayat ini bahwasanya mereka semua punya kitab. Dan rasul itu sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, perbedaan rasul dengan nabi. Rasul tersebut mereka diberikan kitab, diberikan syariat baru, bukan mengikuti syariat nabi sebelumnya. Berbeda dengan nabi. Kalau nabi, Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk berdakwah tapi mereka mengikuti syariat rasul sebelumnya. Itu dia. Ada demikian. Wallahu taala a'lam. Jadi nabi dan rasul sama-sama berdakwah. Ya, nabi dan rasul sama-sama diperintahkan untuk berdakwah. Ada sebagian pendapat dan ini pendapat yang tidak kuat yang mengatakan para rasul itu diperintahkan untuk berdakwah sedangkan nabi tidak. Ya, para rasul diperintahkan untuk diberi wahyu, kemudian diperintahkan untuk berdakwah, sedangkan nabi dia hanya diberi wahyu dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan, tidak diperintahkan untuk berdakwah. Ya, ini pendapat yang lemah, ikhwan fillah. Pendapat yang kuat sama-sama nabi dan rasul itu diperintahkan untuk menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu. Hanya saja para rasul diberi syariat baru sedangkan nabi itu mengikuti syariat rasul sebelumnya. Nah, demikian. Wallahu taala a'lam. Ya, ini bisa antum lihat penjelasannya di kitab Syarah Aqidah Thahawiyah yang disyarah oleh Syekh Muhammad Al-Barraq. Nah, demikian. Wallahu taala a'lam. Baik, ada lagi? Baik, enggak ada ya. Kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, al-iman dengan para rasul. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.